Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga menjadi edukasi bagi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia. Di edisi kali ini, setelah beberapa hari kemarinnya diguyur hujan di daerah kami, dan alhamdulillah untuk saat ini pembungaannya sudah hampir mekar sempurna, teman-teman. Ini masih banyak yang kuncup-kuncup seperti ini, masih lilin-lilin seperti ini. Nih, ada sebagian yang sudah mekar. Nih, yang pembungaan pertama ini sudah bisa, yang ini insya Allah jadi, teman-teman. Kalau sudah seperti ini insya Allah jadi. Ini hikmah yang biasa kami kirim. Nah, ini bahan lanjutannya B2, dan yang ini pun B2. Terus sekarang yang perlu kita ulas kembali yaitu penyimpanan bahan yang tepat, maka akan menghasilkan buah yang maksimal untuk tahun demi tahun. Maka yang terjadi seperti ini, teman-teman. Ini penyimpanan bahan yang ini di kisaran bulan 11 awal ataupun bulan 10 akhir. Maka yang terjadi ketika memasuki B1 kemarinnya ini udah keputil, banyak yang keputil nih, bekas-bekas potongan, ranting-rantingnya, tunas-tunas siripnya, ini banyak sekali kemarinnya. Bahan B1 kemarinnya sudah berbuah di kisaran sampai berapa ini, paling tidak 10 sirip tunas raja yang seperti ini sudah saya petik kemarinnya, dan lanjutannya akan lebih bagus lagi. Seperti ini lanjutannya. Nih, mau kita hitung ini berapa dompol nanti jadinya ini. Tidak perlu, karena ini seakan-akan kita kalau mau menghitung itu lebih mendahului yang di atas. Jadi tidak usahlah kita menghitung seperti ini. Yang penting ikhtiar kita, penyimpanan bahan itu tepat, pemupukan itu tepat, sortasi itu tepat. Masalah hasil itu bukan urusan kita. Cuman kalau kami, teori itu penting tahu, tetapi praktek di lapangan itu jauh lebih penting daripada teori. Terkadang teori itu cuman hanya bisa kita terapkan ketika ada di perkebunan-perkebunan yang masih ada, di kebun-kebun yang masih umuran-umuran dini. Ketika sudah umur sambungan itu 5 tahun, 6 tahun ke atas, kadang teori itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kebun kita. Beginilah, teman-teman, ketika kami melakukan penyimpanan bahan seperti ini penyimpanan bahan di kisaran bulan 11 awal, dan ini pun sama. Bisa kita hitung berapa ruas, maksudnya bukan berapa dompol, berapa ruas dari titik tumbuhnya ini, dari sini. Bahan B1 kemarinnya saya simpan 2 ini bahannya, dan raja semua, tidak jadi masalah. Kalau bagi kami tidak jadi masalah. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mau ke 12 ruas. Ini penyimpanan bahan di kisaran bulan 11 awal seperti ini. Aman bagi kita-kita dari buah penyelang ketika penyimpanan bahan itu tepat. Ketika penyimpanan bahan itu terlalu awal, maka yang terjadi banyak sekali pembungaan itu jauh di luar musim. Di bulan-bulan 12, bulan-bulan 1 ataupun bulan 11 nanti berbunga. Maka di situ kita akan mengalami kebingungan, teman-teman. Nih, bahan lanjutannya seperti ini 1. Yang ini batang yang di bawahnya seperti ini. Dan ini pun sama. Ini pun sama, saya melakukan penyimpanan bahannya. Ini masih memasuki B1, sekarang sudah mau ke B2. Tuh. Dari sana. Kemarinnya sudah saya petik juga nih. Dan ini bahan B2-nya. Seperti ini dah, bahan B2. Ada yang sudah berbunga sempurna, selesai pembungaannya, dan masih ada yang belum seperti ini. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasanya pembungaan itu tidak akan terjadi cuma 1-2 kali, teman-teman. Ini terus berlanjut. Kalau masih ada gerimis, tidak usah hujan. Gerimis pun di malam hari biasanya. Nanti ini akan mekar lagi. Setelah itu gerimis lagi, mekar lagi. Seperti itu seterusnya.
sampai ini mentok di bulan-bulan 8, nanti di bulan-bulan 9 biasanya kalau di daerah kami masih ada pembungaan. Makanya tidak pernah saya melakukan penyimpanan di bulan-bulan itu, paling tidaklah bulan 10 akhir kita lakukan penyimpanan bahan. Maka yang terjadi seperti ini, bahan lanjutannya B2 seperti ini, bahan B0-nya pun seperti ini juga nanti. Itu yang di bawah tuh. Bisa kita syuting dari sini. Di batang bawah, yang di bawahnya tuh. Sama saja ini. Sama saja. Ketika diguyur hujan, maka itu akan merangsang pembungaan. Dan ini paling tidak 2-3 hari lagi akan mekar. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita melakukan aktivitas ketika batang kopi ini sudah mekar sempurna nanti pembungaannya? Kalau bagi kami tidak jadi masalah. Banyak mitos yang beranggapan kalau ketika mekar ini tidak boleh melakukan aktivitas apapun di kebun kita. Kalau kami nggak apa-apa, silahkan mau ikut kami nggak masalah. Nggak mau ikut nggak jadi masalah juga. Nih, belum kita lakukan pemetikan teman-teman. Dan ini pun sama. Nih, udah hampir mekar. Ini 308 teman-teman. Ini udah panas sudah. Tanahnya seperti ini. Buahnya belum kepetik sampai merah-merah seperti ini. Nih bahan lanjutan juga nih. Seperti ini. Ketika kita tepat penyimpanan bahan, maka yang terjadi seperti ini. B2-nya. B1 sudah full, B2 juga full. Ya kalau kita bisa lakukan full ngatum itu di B1 ataupun B1 full, B2 full, kenapa kita harus nunggu B2-nya? Ini B1. B1 kemarinnya seperti ini. Itu dari pangkal buah tuh, dari awal titik tumbuh. Kemarinnya sudah saya lakukan pemetikan juga. Nih, udah mulai menguning. Ini B1 dan ini lanjutan untuk B2-nya seperti ini. Full lagi. Tuh. Tetapi kita sudah persiapkan dulu bahannya. Meskipun ini masih memasuki B1. Yang penting bahan B0 ini tidak searah dengan lanjutan ini, maka boleh-boleh saja kita melakukan penyimpanan bahan di B1. Satu contoh ini akan B2 lanjut ke sini, ke sebelah sini. Jadi otomatis yang ini nanti ketika berbuah, ketika sudah degan, ini akan ke bawah nanti teman-teman. Lentur udah ke bawah. Otomatis yang ini akan naik. Sekarang aja udah naik ini. Bahan B0-nya untuk saat ini. Yang ini akan memasuki B1. Jadi untuk menopang produksi di kebun kita, kita tidak harus mengandalkan yang bahan lanjutannya ini, B2 ini. Tidak, kalau saya. Bahan B2 juga. Ini B2 juga. Berapa bahan yang kita simpan? Banyak bahan ini, bukan cuma 5-6. Ini sudah kisaran 10 sampai 11 tunas saja. Kenapa saya bisa simpan sebanyak itu? Karena batangnya sudah besar. Tuh. Batangnya sudah sebesar itu teman-teman. Udah segede paha, hampir segede paha tuh. Jadi penyesuaian bahan ini, bahan-bahan B0 ini kita bisa sesuaikan dengan kerangka, bisa kita sesuaikan dengan usia batang ini sendiri. Tidak harus 5-6, tidak kalau saya. Selagi ini masih mampu menopang bahan B0 itu 10 ataupun paling tidaklah anggaplah 10 tunas raja, gak jadi masalah. Ya pupuknya kita kejut juga. Kalau ini membutuhkan pupuk 1 kg dalam 2 kali pemupukan, ya jangan kita kasih 1 on teman-teman. Ya, sama halnya dengan kita dosis kita untuk makan, takaran kita untuk makan tiap hari 1 piring, ya jangan dikasih 1 mangkok. Biar tidak drop. Ini bahan B1 ini, itu pun B1. Ini B1. Dan B2-nya akan lebih ngatum lagi. Ini memasuki B2, yang ini akan memasuki B1 nanti, karena sekarang sudah melakukan pembungaan juga, hampir pembungaan juga. B0-nya kita simpan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tunas raja untuk B0-nya. Dan bahan lanjutannya nih. Wow, mekar sempurna udah. Mudah-mudahan
cuaca mendukung di daerah kami dan di daerah teman-teman kesemuanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.